Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali rizqati bil jannah wa nafa'ana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. يألونا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإثالة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal syarah hikmah yang ke-122. Min tamamin ni'mati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yudghika. Artinya di antara bentuk kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu adalah jika kamu mendapatkan rezeki dari Allah yang cukup dan Allah menahan dirimu dari apa yang dapat menyesatkanmu. Di antara kesempurnaan nikmatnya Allah adalah memberikan kepada kamu rezeki yang cukup dan menyelamatkan kamu dari sesuatu yang menyesatkan kamu.
Maka setengah dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Allah memberikan rezeki yang cukup. Cukup itu apa? Enggak lebih, enggak kurang. Jangan bayangannya mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau kawin lagi cukup. Itu mah cukup ya begitu. Cukup itu maknanya enggak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena dengan memberimu sesuatu yang cukup, maka itu akan membuatmu aman dari memiliki harta yang berlebihan. Kalau kata kita kan Allah itu akan memberikan rezeki yang sempurna kalau ada lebihnya. Menurut kita nih, kalau rezekinya berlebihan baru baik gitu. Kalau belum lebih, belum baik. Padahal menurut ulama, menurut orang-orang yang berpikir, maka kalau kamu bisa mikir dengan benar, yang paling aman untuk seorang hamba itu ketika diberi rezeki oleh Allah, yang rezekinya itu dalam kondisi apa? Cukup. Terus di antara kesempurnaan nikmat itu pula yang Allah berikan kepada hambanya apa? Allah jadikan seorang hamba itu bisa menghadap kepada Allah dengan baik. Bisa senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah dalam kondisi yang baik. Paginya bisa ngadep Allah, siang bisa ngadep Allah, sore bisa ngadep Allah, malam bisa ngadep Allah dalam kondisi yang baik. Terus dibuka hatinya untuk bisa merasa dekat dengan Allah. Ini nyambung yang kemarin nih, yaitu hati yang cinta kepada seseorang. Hati yang cinta kepada seseorang, khususnya cinta yang paling utama kepada Allah, maka akan punya 3 hal yang membuat hati itu senang, gembira. Yang pertama apa? Bisa melihat pada kekasihnya. Yang paling menggembirakan hati itu apa? Kalau kita bisa menyaksikan yang kita cintai. Coba dulu kamu waktu pacaran, asal lihat pacar kamu dari jauh, seneng hatinya. Ya, kenapa? Bisa nyaksiin aja udah seneng. Maka di antara kesempurnaan nikmatnya Allah, Allah menjadikan kita bisa melihat kepada Allah. Yang kedua, bisa merasakan dekat dengan Allah. Lalu menjalankan hambanya dan memberikan keridhaan kepada hambanya. Ini diantara kesempurnaan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Lalu Allah mengosongkan hati kita
dari ketergantungan kepada selain Allah. Nah, kalau hati sudah punya 3 nih, bisa menyaksikan Allah, merasa senantiasa dekat kepada Allah, bisa senantiasa mendapatkan keridhaannya Allah, maka hati itu akan merasa kaya. Hati yang kaya yang bagaimana? Hati yang kaya, hati yang gak butuh kepada yang lain. Artinya hati itu cukup hanya Allah, gak butuh kepada selainnya Allah. Maka Allah mengosongkan hati hambanya dari ketergantungan kepada selain Allah. Dengan hilangnya ketergantungan kita pada selain Allah, tandanya apa? Hati itu kaya. Kaya artinya apa? Kaya artinya apa? Tidak butuh pada yang lain. Di hati yang kaya itu hati yang tidak membutuhkan kepada yang lain, hanya bergantung kepada Allah, tidak pernah menggantungkan kepada selainnya Allah, maka itu disebut hati yang kaya. Maka ketika seseorang diberikan hati yang demikian oleh Allah, sempurna Allah memberikan kenikmatan pada dirinya. Terus selain itu pula Allah memberikan rezeki yang mencukupinya, dan Allah mencegah dari dia melakukan hal-hal yang menyesatkan. Allah mencukupi kebutuhannya, Allah mencukupi rezekinya, dan Allah menjauhkan dia dari hal-hal yang menyesatkan. Sempurna hamba itu mendapat nikmat Allah. Udah dikasih cinta, dikasih ridho, dikasih kaya hati, dikasih rezeki, diamankan dari kesesatan, sempurna. Kalau kamu lihat diri kamu dapat ini semua, berarti kamu telah sempurna diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika seorang hamba mendapatkan kecukupan rezeki, gambarannya nih, pakaian cukup, untuk makan cukup, pagi ada, siang ada, malam ada, tempat tinggal ada, cukup, kendaraan ada, cukup, lalu diberi ilmu oleh Allah, nah, kasih ilmu, ngaji, terus dikasih amal soleh, bisa taat, bisa ibadah, bisa sunnah, bisa diberikan pula makrifat kepada Allah, dibuka pengetahuannya, kenal kepada Allah, bisa menyaksikan Allah, dan dicegah oleh Allah dari melalaikan dan menyesatkan, maka dia telah mendapat kesempurnaan. Lah ini mau minta apa lagi? Rezeki udah, pakaian udah, kendaraan udah, rumah udah, ibadah, ilmu, makrifat, selamat dari sesat, apalagi? Ini sempurna namanya. Kok seseorang ngasih ini sama Allah, ngasih ini sama kita, berarti kita dalam kesempurnaan nikmatnya Allah. Maka syukurlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya syukur di situ? Maknanya syukur di situ adalah bisa mengembalikan semua pemberian itu kepada Allah. Semua yang Allah kasih dikembalikan untuk melaksanakan perintahnya Allah. Pakaiannya dipakai ibadah,
rumahnya diisi untuk ibadah, kendaraannya dipakai untuk menolong dia mudah ibadah, rezekinya dipakai untuk ibadah, semuanya nih. Ilmunya diajarkan kepada orang, modalnya ibadah, hatinya nggak bergantung sama yang lain, itu ibadah. Maka orang yang bisa demikian syukur dengan mengembalikan semua kenikmatan Allah, maka itu syukur yang sempurna. Dan syukur seperti itu hanya sedikit orang yang bisa melaksanakannya. Kalau syukur yang artinya cuma makasih ya Allah, banyak itu. Kasih duit nih, makasih ya. Duitnya buat apa? Ya terserah saya. Itu syukur yang begitu banyak. Tapi kalau Allah kasih rezeki, ya Allah makasih ya Allah. Terus duitnya dipakai pula untuk amal kepada orang fakir, kasih anak bini, kasih untuk majelis taklim, kasih untuk itu namanya mengembalikan yang Allah berikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur yang sebenarnya. Maka cara syukur yang seperti itu dikatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyah syakura, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Maknanya syukur yang tadi itu, yang mengembalikan semua yang diberikan Allah kepada Allah. Kalau syukur cuma makasih ya Allah, banyak itu mah. Terus yang disebut adanya kecukupan rezeki itu bagaimana? Rezeki yang tidak lebih dan tidak kurang. Maka rezeki yang cukup itu kenikmatan yang sempurna bagi seorang hamba. Kenapa? Karena rezeki yang cukup itu akan membawa kebahagiaan, akan membawa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kok bisa, Bib? Kok bisa rezeki yang cukup itu bawa kebaikan dunia sampai akhirat? Gak cuman itu, juga rezeki yang cukup itu membawa kebaikan kepada agamanya. Gak cuman kehidupan dunianya, sampai kepada agamanya akan jadi baik kalau dia dikasih rezeki yang cukup. Adapun bagi agama itu jelas membawa kebaikan. Karena jika seseorang mendapatkan rezeki dan rezeki itu ada lebihnya, ini masalah. Makan, buat beli beras ada, lauk ada, sisanya ada, masalah nih. Buat beli pakaian, si anak cukup, pakaian istri cukup, pakaian istri cukup, ada lebihnya, ini masalah. Beli rumah bisa, ada lebihnya, ini masalah. Jadi yang masalah itu lebih rezeki yang diberikan Allah kepada kamu. Kenapa masalahnya? Kamu jadi ingin yang lain selain ibadah kepada Allah, gara-gara ada lebihnya. Kalau nggak pakai lebih, aman. Makan, sarapan, anak, bini, selesai habis. Pingin yang lain, ya nggak mau habis uangnya, mau pingin apa lagi? Kalau ada lebihnya, ini yang panjang. Beli pulsa, lebihnya tuh main WA, lihat YouTube, panjang dah ceritanya akhirnya, gara-gara ada lebihnya. Kalau cukup, udah nggak kepikiran yang lain, aman. Makan selesai, kantong habis, besok cari lagi.
Besok dapat lagi, pakai ke rumah, habis, selesai. Nggak punya masalah lain nggak. Maka rezeki itu akan membawa pada kesesatan apabila ada lebihnya. Rezeki yang bikin masalah kalau kamu punya rezeki yang lebih, dan yang lebih itu bawa apa? Kamu pakai sesuatu yang menyesatkan kamu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'la, kalla innal insana la yadgha ar-ra'au istaghna. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia yang kafir itu, maksudnya itu benar-benar kesemuanya itu tersesat di seluruh tempatnya, di mana saja dia berada. Kenapa? Karena ketika melihat diri mereka mempunyai banyak harta. Ini Quran yang mengingatkan, manusia akan jadi tersesat kalau punya banyak harta, kalau berlebihan. Artinya bukan berarti orang yang berlebihan pasti tersesat, bukan. Sabab, gitu loh. Di antara sababnya orang itu tersesat bisa jadi karena punya kelebihan. Pingin ke Singapura gara-gara apa itu? Kalau nggak punya lebih, alah boro-boro mikirin Singapura, Ancol aja nggak mikirin. Pingin ke mall, kenapa? Pingin main ke sono, pingin begini, pingin karena ada sarananya. Kalau nggak punya sarana, pinginnya aja nggak ada, alah boro-boro pingin pak. Udah, yang penting wirid aja, pikir sama Allah. Lah besok nyari lagi aja lah, aman hidupnya begitu. Memang ada juga perkataan Nabi yang mengatakan orang yang fakir itu dekat dengan kekafiran. Orang yang fakir dekat dengan kekafiran. Maknanya fakir ilmu gitu, bukan fakir fulus. Kenapa? Karena wali-walinya Allah banyak yang fakir tapi nggak ada yang kafir gitu loh. Nah ini kok ada perkataan orang fakir dekat dengan kekafir, namanya fakir ilmu. Maka orang yang punya kelebihan harta itulah orang yang menjadikan dirinya berada dalam kesempatan untuk mendapatkan satu jalan untuk bisa menjauh dari Allah. Ya bisa juga memang kelebihan itu juga bawa kebaikan. Kamu bisa ngumrohin orang, kamu bisa ngasih hadiah sama orang, kamu bisa membahagiakan orang, memang ada. Tapi yang banyak kelebihan itu membawa kamu tersesat, gitu loh. Kok kelebihannya bawa kamu bisa bahagia, bisa bawa kamu amal, itu tandanya kamu bersyukur kepada Allah, mengembalikan semua nikmatnya Allah kepada jalannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat kisah Sa'labah, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang minta didoakan kepada Nabi untuk jadi orang kaya. Ini kita terlepas bicara kisah ini benar atau tidak, karena ini kisah. Kok begitu, Bib? Karena Sa'labah itu di antara sahabat Nabi yang dia ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar itu dikatakan pasti
mati masuk surga dan bebas berbuat apa saja di dunia katanya. Orang yang ikut perang Badar. Nah, ada cerita tahu-tahu Sa'labah mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan maksiat. Maka terlepas cerita ini benar atau enggak, kita mau memetik satu hikmah. Apa hikmahnya? Orang yang punya kelebihan berbahaya, gitu aja. Mau itu pada Sa'labah, mau itu pada yang lain. Kalau orang dikasih kelebihan, akan punya kemungkinan kelebihan itu menyesatkan, gitu loh. Apa diantaranya? Sa'labah ini orang yang berdua suami istri taat kepada Allah, luar biasa taatnya. Gak pernah ketinggalan berjamaah bersama Nabi, di belakang Nabi terus salat salam. Suatu hari asal dia salam, sholat selesai, semua sepi, deket ya Rasulullah. Susah hidupnya ya Rasulullah. Sarungnya cuma satu ya Rasul. Kalau saya sholat, istri saya di rumah nggak bisa sholat ya Nabi, nungguin saya. Jadi saya buru-buru pulang, gantian sarung sama istri saya di rumah. Ini udah taat. Kata Nabi apa? Bagus. Bagus gimana ya Nabi, susah begini bagus. Kata Nabi apa? Bagus. Kalau kata dia nggak bagus ya Nabi. Udah Sa'labah, kamu begitu aja bisa taat kepada Allah, hidup kamu tenang. Enggak ya Nabi, doain saya kaya ya Rasulullah. Besok sholat ke situ lagi, minta lagi. Besok ke situ lagi, minta lagi. Sampai Sa'labah janji apa? Ya Rasulullah, kalau kau doakan saya punya kelebihan rezeki, saya berjanji saya akan bayar semua infak, sedekah, zakat, saya akan bagi anak yatim, saya akan macam-macam janjinya. Yang penting didoakan jadi orang kaya. Akhirnya sama Nabi didoakan. Ada yang mengatakan Nabi ngasih kambing, ada yang mengatakan Nabi mendoakan, sampai Sa'labah punya pekerjaan yang baik. Jadilah dia peternak kambing. Dari mulai 2 kambing, ke 4 kambing, ke 8 kambing, 16 kambing, 30 kambing, 60 kambing, 120, terus meningkat kambingnya. Dalam waktu beberapa tahun, kota Madinah nggak cukup buat kambingnya dia. Artinya dia sudah nggak bisa mengembalakan kambing di kota Madinah, saking banyak kambingnya. Terus dia pindah ke pinggir kota Madinah yang lebih luas. Dari kota Madinah ke kabupaten lah gitu pindahnya gitu loh. Di kota Madinah nggak cukup lagi lapak nih, pindah ke dari awalnya dia mulai sibuk, yang tadinya berjamaah rutin mulai ninggalin jamaah. Hadirnya cuman beberapa sholat doang, yang lainnya absen. Sampai seluruh sholat 5 waktunya pun absen. Di masjid tinggalnya cuman Jumatan. Masih hadir tuh Jumatan. Begitu pindah ke luar kota, di luar kota Madinah, dia bangun rumah, dia bangun tempat, Jumatan juga ditinggalin. Kalau ada orang lewat, salah bang, masjid, kirim salam ya, kirim salam bang. Titip ya. Ini kurang ajar salah bang. Sampai Nabi nanya, ini kok Sa'labah dari mulai zuhur nggak kelihatan, asar enggak, sampai sekarang Jumatan enggak, di mana dia? Kata Rasul, Sa'labah udah keluar kota jauh, udah nggak muat untuk nampung kambing-kambing dia. Sa'labah kesian. Sampai akhirnya turun ayat,
untuk bayar zakat. Maka ditagihlah oleh sahabat Nabi Sa'labah untuk bayar zakat. Ketika orang yang punya kambing 100 zakatnya sekian, orang yang punya sapi 40, onta 40 bayarnya sekian. Maka Sa'labah ketika dihitung, kambingnya udah bukan ratusan, ribuan, maka dia harus bayar zakat yang banyak karena jumlah kambingnya banyak. Sa'labah keberatan untuk bayar zakat. Itu gara-gara apa itu? Kelebihan. Coba pas-pasan. Alah boro-boro mikirin zakat, kata Sa'labah. Orang buat makan aja pas, Pak. Lebihnya mana? Nggak ada, aman. Untungnya orang pas itu begitu. Sampai Sa'labah nolak, turun ayat lagi, Allah mengancam Sa'labah. Turun ayat yang mana Allah menjauhkan Sa'labah dari rahmatnya. Hingga ketika Sa'labah mendengar ayat itu turun untuk dirinya, takut ya. Langsung datang dia ke Nabi, mengucapkan, ya Rasulullah, apa benar telah turun ayat untuk saya yang punya begini. Benar ya Rasulullah, saya minta maaf, ini zakat saya enggak diterima, terlambat ente. Allah sudah tidak menerima lagi zakat kamu, sedekah kamu. Sampai meninggalnya Nabi. Ganti Sayyidina Abu Bakar, datang Sa'labah bawa kambing-kambingnya. Sayyidina Abu Bakar, ini tolong terima zakat saya. Nabi aja nggak berani nerima, apalagi saya. Sampai ke Sayyidina Umar, datang lagi, saya nggak berani nerima, Nabi nggak nerima, Sayyidina Abu Bakar nggak nerima, apalagi saya. Sa'labah dalam kesedihan yang luar biasa karena keadaannya tersebut. Jadi kita kesampingkan nih ceritanya benar atau enggak, kita kesampingkan. Kenapa? Karena melihat sosok Sa'labah, sahabat perang Badar. Tapi kita mau memetik hikmahnya apa? Bahwa orang yang punya kelebihan harta itu berada dalam rawan tersesat ketika dia nggak bisa mengembalikan harta itu untuk jalannya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekarang Sa'labah kecil banyak. Ada? Hah? Banyak. Baru jadi RT udah nggak sholat jamaah. Hah? Baru jadi RW udah ngatur-ngatur Jumatan. Baru jadi lurah udah nggak pernah ingat sama majelis taklim. Banyak nih. Jadi Sa'labah yang sekarang muncul juga banyak ketika diberikan kelebihan oleh Allah terus lupa. Makanya saya sering ngomong dulu dari zamannya Abawo, kalau ada santri dateng lama nggak nongol, bah, dari mana aja kamu? Iya, bah, sekarang kerjaannya susah, bah, dipecat, bah, ordernya habis, bah, sampai saya alhamdulillah. Kok alhamdulillah gimana? Kamu ngaji lagi, doain, bah, biar maju lagi. Enggak. Kalau kamu saya doakan enggak ngaji lagi. Karena orang-orang yang serius ngaji itu orang yang pas-pasan kayak tadi mesti serius ngajinya. Lalu udah pas-pasan nggak serius ngaji, mau cari apa? Pas-pasan masih mau gendu juga. Lah mau dapat apa ini? Orang udah pas-pasan ya modalnya modal akhirat. Makanya kalau orang udah mulai sibuknya apa sekarang? Kok nggak pernah ngaji? Lagi cari kerja. Jadi lagi ngelamar sono, ngelamar sini. Nantilah, bah, kalau udah
mulai kerja saya ngaji bah. Oh ya, kan belum punya kerjaan, sibuknya apa? Ngelamar kerja. Begitu diterima kerja, ngaji nggak? Iya sibuk kerja. Kok nggak ngaji? Iya bah, sekarang udah diterima bah, jadi satpam, jadi pegawai ini. Terus waktunya nggak ada bah, waktunya nggak, tadi belum punya kerjaan, nggak ada waktu. Sekarang udah ada kerjaan, nggak ada waktu. Terus mulai kerjanya jalan tuh, terus kawin. Habis kawin, laporan, bang, kawin bang, ngaji dong. Anu bang, istri minta temenin di rumah bang, takut sendirian, nggak ngaji lagi. Ini sudah punya dua alasan nih, tadi kerjaan, sekarang nanti aja lah pak, kalau sudah saya jabatannya naik bang, mapan, baru saya ngaji bang. Ngaji terus? Enggak, terus. Ini salah bah kecil begitu, dikira apa? Kenapa? Adanya kelebihan, adanya terus akan bikin alasan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang punya satu tambang emas pasti pingin dua. Orang yang punya 2 tambang emas pasti pingin. Itu kemanusiaan, wajar begitu, sifatnya manusia. Tapi yang dikhawatirkan ini, kalau sampai kamu punya kelebihan, resiko menyesatkan. Kecuali kamu menjadi orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik rezeki, kata Nabi, adalah rezeki yang mencukupi. Kurang yang nggak baik, lebih baik. Mau makan kok kurang, ya taab. Mau beli kerupuk aja susah bener, susah. Mau beli pakaian, dapatnya baju nggak dapat bawahan, dapat bawahan nggak dapat atasannya, susah juga. Gimana sini? Mau naik angkot, paling bisa Jaklingko doang yang gratisan aja lah. Alhamdulillah, mumpung ada yang gratisan. Tinggal tap selesai. Kurang. Jadi kurang yang nggak mengenakan, berlebihan. Kurang, rawan sesat juga. Kok rawan sesat? Ntar kalau lihat punya orang meleng juga pengen diembat gara-gara kurang. Itu loh, resiko juga. Berlebihan, pikirannya jadi kemana-mana. Perut kenyang, udah kenyang, jam segini masiknya ke KP nih, KP. Kenapa? Punya ini berlebihan. Kata Nabi, rezeki yang paling baik itu yang mencukupi. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan para malaikat, ada malaikat Allah yang Allah tugaskan setiap hari, dia berteriak-teriak, berseru, memanggil ke seluruh penjuru dunia yang dengar semua bangsa kecuali manusia dan jin. Gak dengar. Yang lain hewan dengar, pohon dengar, malaikat yang lain dengar. Apa seruan malaikat? Bahwa sesuatu yang sedikit tapi cukup itu lebih baik dari yang banyak tapi menyesatkan. Sedikit tapi cukup lebih baik daripada banyak tapi menyesatkan. Kok menyesatkan? Membuat kita lalai kepada Allah, membuat kita punya keinginan untuk menjauh dari Allah gara-gara punya harta yang berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau bersabda, bahwa kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta. Kaya itu jangan jadi orang kaya yang hanya gara-gara ngumpulin banyak harta. Tapi orang kaya itu kata Nabi, kaya yang sesungguhnya adalah dengan kayanya hati. Kaya hati gimana maksudnya? Kaya hati itu hatinya tidak butuh kepada selain Allah. Sudah cukup baginya Allah mencukupi segala kebutuhannya, mendatangkan pertolongan, mendatangkan bantuan, hingga hatinya nggak pernah berharap pada selainnya Allah. Pengen sesuatu, Allah yang nolong, didatangkan. Baru di hatinya kerentek, coba makan ada kerupuknya kayaknya enak, yang datang, Pak mau kerupuk, Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, ada yang datang nih. Gak perlu minta-minta, lu punya kerupuk gak? Bagi dong gua. Gak minta-minta dia. Tapi Allah yang mendatangkan, Allah yang mencukupi bagi dia. Allah datangkan pertolongan, Allah mudahkan urusannya, Allah jadikan ada aja jalan selesainya. Kayak ada orang jatuh, begitu jatuh keluarganya bingung mau gimana nih, orang tua jatuh. Tahu-tahu ada tetangganya, oh tenang Pak, dipompain. Ini yang jatuh keluarganya, yang mompa tetangga yang dipompa. Nafas lagi. Itu udah nafas cengap-cengap, ada orang, Pak ini saya punya oksigen. Keluarganya, ini orang jatuh, keluarganya bingung, tapi Allah siapkan pertolongan, gitu loh. Jadi dikasih musibah, tapi pertolongannya didatangin sama Allah. Yang bagian ngompa ada, yang ngasih oksigen ada. Tahu-tahu mobil, antar Pak ke puskesmas, bawa ke puskesmas. Ada loh. Ini namanya Allah datangkan pertolongan, Allah mencukupi kebutuhannya, gitu loh. Jadi diberi kesusahan tapi dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah bisa mengatakan bahwa cukup Allah yang ngasih jalan keluar, maka itu namanya orang kaya hati. Dia nggak butuh lagi kepada pertolongan selain Allah. Yang dibutuhkan hanya pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnil ghina ghinan nafsi. Dalam hadis Nabi, yang namanya kaya itu bukanlah banyaknya harta benda, akan tetapi yang namanya kaya itu adalah kaya hati, jauh dari mencintai dunia. Yang dicintai apa? Yang dicintai keridhaannya Allah, yang dicintai hidayahnya Allah, yang dicintai adalah apa? Sesuatu yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang ke-122 yang berkaitan dengan rezeki yang paling baik yang Allah datangkan adalah rezeki yang cukup. Kenapa? Karena rezeki yang cukup itu berarti Allah menjauhkan kita dari kesesatan. Rezekinya dikasih, hidup kita cukup, sesatnya dihindarkan. Ini yang paling nikmat gitu. Jangan sampai punya pikirannya, hidup saya kok begini-begini aja, ya Allah. Ini maunya gimana hidupnya? Udah dikasih hidup yang enak, hidup yang masih pengen kayak Salabah gitu maksudnya. Udah nggak usah bayang-bayangin begitu, udah cukup,
Wong wong kamu kaya apa juga di dunia cuman sementara. Paling lama tapi kan itu tapinya ini. Kadang kita Beb sayangnya mau terima Beb istri Beb yang susah, anak ya itu tugas kamu mengagamakan anak sama istri. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kamu dan anak bini kamu. Itu loh. Kadang kita gampang jaga diri kita, tapi jaga anak bini ini yang susah. Kenapa? Ributnya sama anak bini. Kalau sama dirinya nggak pernah ribut, nggak tentram dah. Kalau dirinya dah mau dikasih ada yang monggo, nggak ada juga monggo. Tapi kalau anak bini, oh begitu pulang nggak bawa duit, laki-laki sialan, waduh, keluar lagi lu nggak bawa duit. Begitu pulang bawa sedikit, kok cuman segini. Udah bawa duit, kok cuman. Makanya kalau kamu kok punya istri yang begitu itu kalau mati ucapnya alhamdulillah, bukan inna lillah, bukan. Itu alhamdulillah gitu. Kita mau cekek. Kenapa? Itu ujiannya suami. Makanya ada wali-wali begitu. Ada orang jadi wali gara-gara punya istri yang begitu. Saking dia sabar yang luar biasa sampai diangkat jadi walinya Allah. Macam-macam ya Allah ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki yang dicukupkan oleh Allah, mendapat rezeki yang menjauhkan kita dari disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita. Allah jadikan kita jadi orang yang kaya, kayanya kaya hati, yang hati kita enggak butuh lagi kepada pertolongan selainnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan karunia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana qatarabna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tafsili kulli hauba astur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah المسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه داد طاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.